Swastiastu. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang PSAK 18. Sebelum kami menjelaskan mengenai PSAK 18, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Agus Sudarmoyase, NIM 103 absen 15. Perkenalkan, nama saya Kadek Dwi Handri Riana, NIM 133 nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Ida Satwika, NIM 145 absen 20. PSAK 18 mengatur tentang dana pensiun. Merupakan suatu badan hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemberian kerja yang berfungsi untuk mengelola menjalankan program pensiun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun program dari PSAK 18 yang pertama program manfaat prakarya. Perjanjian untuk setiap entitas menyediakan manfaat prakarya untuk karyawan pada saat atau setelah berhenti bekerja baik dalam bentuk iuran bulanan atau lump sum. Yang kedua, program iuran pasti adalah program manfaat prakarya di mana jumlah yang dibayar sebagai manfaat prakarya ditetapkan berdasarkan iuran ke suatu dana bersama pendapatan investasi selanjutnya. Yang ketiga, program manfaat pasti. Program manfaat prakarya di mana jumlah yang dibayarkan sesuai manfaat prakarya ditentukan dengan mengacu pada formula yang biasanya didasarkan pada penghasilan karyawan atau masa kerjanya. Jenis kelembagaan dana pensiun. Dana pensiun pemberi kerja, di mana dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun. Keuangan, di mana dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun. Ruang lingkup PSAK 18. Program manfaat prakarya dengan aset yang diinvestasikan pada perusahaan asuransi duduk pada perlakuan akuntansi dan persyaratan pendanaan yang sama seperti halnya perjanjian investasi swasta. Kecuali untuk kontrak dengan perusahaan asuransi tersebut atas nama peserta atau kelompok peserta tertentu, dan kewajiban manfaat pensiun tersebut merupakan tanggung jawab perusahaan asuransi. PSAK 18 ini tidak mengatur kesejahteraan karyawan dalam bentuk lain, yaitu selanjutnya program bonus dan jaminan sosial pemerintah. Penilaian aset program, di mana investasi program manfaat prakarya harus diakui pada nilai wajar. Yang kedua, pada kasus surat berharga yang diperdagangkan, maka nilai wajar adalah nilai pasar. Pada investasi program prakarya yang dimiliki seandainya estimasi nilai wajar tidak mungkin, maka pengungkapan harus dibuat berisi alasan mengapa nilai wajar tidak dapat digunakan. Laporan keuangan iuran pasti. Laporan aset neto tersedia untuk manfaat prakarya. Pengungkapan. Laporan perubahan aset neto, transaksi dan kinerja, kebijakan pendanaan, kegiatan signifikan, hal lain yang disyaratkan dalam pengungkapan atau penjelasan program. Laporan keuangan manfaat pasti. Laporan aset neto tersedia untuk manfaat prakarya. Laporan informasi aktuaria. Laporan tersendiri menghubungkan aset neto dan nilai kini aktuaria. Menambahkan dalam laporan aset neto, bagian catatan atas laporan keuangan, referensi disertakan dalam laporan aktuaris. Pengungkapan, laporan perubahan aset neto, kebijakan pendanaan, kegiatan signifikan, hal lain yang disyaratkan dalam pengungkapan. Sekian materi yang dapat kelompok kami paparkan tentang PSAK 18. Mohon maaf apabila ada salah kata atau materi yang kurang dimengerti. Kami tutup dengan Brahma Santi. Om Santi, 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 Om. Selamat siang, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nikade Aririantini absen 7, Putu Ristiani absen 8, dan Nikade Agnes Trisna Milena absen 10. Baik, hari ini kita akan mempresentasikan tentang PSAK 18 mengenai akuntansi dan pelaporan program manfaat prakarya revisi 2010. PSAK 18 tentang akuntansi dan pelaporan program manfaat prakarya merupakan revisi dari PSAK 18 tentang dana pensiun dan diadopsi dari IAS 26 tentang Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans. Tidak hanya mengatur entitas dana pensiun, tetapi mengatur seluruh entitas yang menyelenggarakan program manfaat prakarya, termasuk di dalamnya entitas dana pensiun.
Tidak mensyaratkan entitas menyusun neraca, tetapi laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dan laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya. Penilaian investasi dengan nilai wajar. Selanjutnya, tujuannya yang pertama, pernyataan ini diterapkan dalam laporan keuangan program manfaat purnakarya pada saat penyusunan laporan keuangan tersebut. Yang kedua, program manfaat purnakarya sebagai suatu entitas pelapor yang terpisah dari pemberi kerja yang juga merupakan peserta dalam program purnakarya. Yang ketiga, mengatur akuntansi dan pelaporan program manfaat purnakarya untuk semua peserta sebagai suatu kelompok, tidak mengatur pelaporan peserta secara individual tentang hak manfaat purnakaryanya. Ruang lingkup dari PSAK 18 ini yang pertama, pernyataan ini diterapkan dalam laporan keuangan program manfaat purnakarya pada saat penyusunan laporan keuangan tersebut. Yang kedua, program manfaat purnakarya dikenal dengan istilah-istilah program pensiun, tunjangan hari tua, program purnabakti, dan program purnakarya. Yang ketiga, pernyataan ini menganggap program manfaat purnakarya sebagai suatu entitas pelapor yang terpisah dari pemberi kerja yang juga merupakan peserta dalam program purnakarya. Yang keempat, pernyataan lain diterapkan untuk laporan keuangan program manfaat purnakarya sepanjang tidak diganti oleh pernyataan ini. Dan yang kelima, mengatur akuntansi dan pelaporan program manfaat purnakarya untuk semua peserta sebagai suatu kelompok, tidak mengatur pelaporan peserta secara individual. Yang keenam, program manfaat purnakarya dengan aset yang diinvestasikan pada perusahaan asuransi tunduk pada perlakuan akuntansi dan persyaratan pendanaan yang sama seperti halnya perjanjian investasi swasta yang masuk lingkup dalam PSAK 18. Yang ketujuh, kecuali untuk kontrak dengan perusahaan asuransi tersebut adalah atas nama peserta atau kelompok peserta tertentu dan kewajiban manfaat pensiun tersebut merupakan tanggung jawab perusahaan asuransi. Yang kedelapan, tidak mengatur kesejahteraan karyawan dalam bentuk lain, misalnya kewajiban pemberian pesangon, perjanjian kompensasi yang ditangguhkan, tunjangan cuti jangka panjang, pensiun dini tertentu, atau program pemutusan kontrak kerja, tunjangan kesehatan dan kesejahteraan, program bonus, dan jaminan sosial pemerintah. Baik, selanjutnya yaitu definisi. Di dalam PSAK 18 terdapat beberapa istilah, yaitu yang pertama, program manfaat purnakarya adalah perjanjian untuk setiap entitas yang menyediakan manfaat purnakarya untuk karyawan pada saat atau setelah berhenti bekerja, baik dalam bentuk iuran bulanan atau lump sum. Ketika manfaat semacam itu atau iuran selanjutnya untuk karyawan dapat ditentukan atau diestimasi sebelum purnakarya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam dokumen atau praktik-praktik entitas. Yang kedua, program iuran pasti. Program iuran pasti adalah program manfaat purnakarya di mana jumlah yang dibayarkan sebagai manfaat purnakarya ditetapkan berdasarkan iuran ke suatu dana bersama pendapatan investasi selanjutnya. Dalam program ini, termasuk program iuran pasti yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yaitu program manfaat pasti. Program manfaat pasti adalah program manfaat purnakarya di mana jumlah yang dibayarkan sebagai manfaat purnakarya ditentukan dengan mengacu pada formula yang biasanya didasarkan pada penghasilan karyawan dan atau masa kerja. Dalam program ini termasuk program manfaat pasti yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yaitu pendanaan. Pendanaan adalah transfer aset kepada entitas atau dana purnakarya yang terpisah dari entitas pemberi kerja guna memenuhi kewajiban masa depan untuk pembayaran manfaat purnakarya. Selanjutnya yaitu peserta. Peserta adalah anggota dari program manfaat purnakarya dan siapa saja yang berhak menjadi penerima manfaat purnakarya. Selanjutnya yaitu aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya. Aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya adalah aset atas program purnakarya dikurangi liabilitas selain nilai kini aktuaria atas manfaat purnakarya terjanji. Selanjutnya yaitu program iuran pasti. Dalam laporan keuangan, program iuran pasti mencakup yaitu
laporan aset neto tersedia untuk manfaat Purnakarya, dan penjelasan mengenai kebijakan pendanaan. Tujuan pelaporan ini yaitu memberikan informasi secara periodik penyelenggaraan program Purnakarya dan kinerja investasi. Laporan keuangan program iuran pasti terdiri dari laporan aset neto tersedia untuk manfaat Purnakarya dan pengungkapan. Pengungkapan ini terdiri dari laporan perubahan aset neto transaksi dan kinerja, kebijakan pendanaan, kegiatan signifikan, dan hal lain yang diisyaratkan dalam pengungkapan penjelasan program. Selanjutnya, program manfaat pasti. Laporan keuangan program manfaat pasti terdiri atas laporan yang menyajikan. Yang pertama, aset neto tersedia untuk manfaat Purnakarya. Yang kedua, nilai kini aktuaria atas manfaat Purnakarya terjanji yang membedakan antara manfaat telah menjadi hak dan manfaat belum menjadi hak. Yang ketiga, surplus atau defisit. Selanjutnya, untuk laporan aset neto tersedia untuk manfaat Purnakarya termasuk salah satu dari yang pertama, catatan yang mengungkapkan nilai kini aktuaria atas manfaat Purnakarya terjanji yang membedakan antara manfaat telah menjadi hak dan manfaat belum menjadi hak. Yang kedua, referensi atas informasi aset neto tersedia untuk manfaat Purnakarya disertakan dalam laporan aktuaris. Jika penilaian aktuaria belum disajikan dalam tanggal pelaporan keuangan, penilaian terakhir digunakan sebagai dasar penyusunan dan tanggal penilaian diungkapkan. Selanjutnya, untuk tujuan laporan keuangan terkait program manfaat pasti, yakni memberikan informasi secara periodik tentang sumber daya keuangan dan kegiatan dari program manfaat Purnakarya yang berguna untuk menilai hubungan antara akumulasi sumber daya dan manfaat program selama jangka waktu. Laporan keuangan ini terdiri dari pertama, penjelasan mengenai kegiatan penting selama suatu periode pelaporan dan dampak setiap perubahan terkait dengan program manfaat Purnakarya, keanggotaan, syarat, dan kondisi. Kedua, pelaporan tentang transaksi dan kinerja investasi selama periode pelaporan dan posisi keuangan program manfaat Purnakarya pada akhir periode pelaporan. Ketiga, informasi aktuaria sebagai salah satu bagian dari laporan atau sebagai laporan terpisah. Dan terakhir, penjelasan tentang kebijakan investasi. Selanjutnya, isi laporan keuangan, di mana laporan keuangan program manfaat Purnakarya yang berupa manfaat pasti atau iuran pasti berisi informasi sebagai berikut. Pertama, laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat Purnakarya. Kedua, ringkasan dari kebijakan akuntansi yang signifikan. Ketiga, penjelasan mengenai program Purnakarya dan pengaruh setiap perubahan program Purnakarya selama periode tersebut. Penjelasan program Purnakarya diantaranya, pertama, nama pemberi kerja dan kelompok karyawan yang menjadi peserta program manfaat Purnakarya. Kedua, jumlah peserta yang menerima manfaat Purnakarya dan jumlah peserta lain yang diklasifikasikan dengan tepat. Ketiga, jenis program Purnakarya, program iuran pasti atau program manfaat pasti. Keempat, catatan untuk mengetahui apakah peserta mempunyai kontribusi pada program Purnakarya. Kelima, penjelasan kewajiban manfaat Purnakarya kepada peserta. Keenam, penjelasan persyaratan penghentian setiap program Purnakarya. Dan terakhir, perubahan dalam huruf A sampai F pada periode pelaporan tercakup dalam laporan. Terakhir, tanggal efektif di mana entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. PSAK 18 Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya yang dibawakan oleh kelompok kami sebagai berikut. Adapun topik bahasan yang akan kami paparkan adalah sebagai berikut. Sebelum lanjut ke materi lebih dalam, yang mana PSAK 18 tentang akuntansi dan pelaporan program manfaat Purnakarya disahkan oleh DSAK pada 22 Oktober 2010 dan pada 7 September 1994 telah dikeluarkannya PSAK 18 yang merevisi PSAK 18 tentang akuntansi dana pensiun. Namun pernyataan tersebut tidak wajib diterapkan untuk unsur yang tidak material. Jadi, pada 27 Agustus 2014, DSAK telah mengesahkan penyesuaian atas PSAK 18 tentang akuntansi dan pelaporan program manfaat Purnakarya.
Ruang lingkup. Program manfaat Purnakarya dikenal dalam berbagai istilah, seperti program pensiun, tunjangan hari tua, program Purnabakti, dan program Purnakarya. Program manfaat Purnakarya sebagai suatu entitas pelapor yang terpisah dari pemberi kerja, yang juga merupakan peserta dalam program Purnakarya. Program manfaat Purnakarya dapat berupa program iuran pasti atau program manfaat pasti. Lanjut definisi. Adapun beberapa istilah yang digunakan dalam pernyataan ini adalah program manfaat Purnakarya, program iuran pasti, program manfaat pasti, dan pendanaan. Selanjutnya, program iuran pasti. Laporan keuangan program iuran pasti berisi laporan aset neto tersedia untuk manfaat Purnakarya dan penjelasan mengenai kebijakan pendanaan. Tujuan pelaporan program iuran pasti ini adalah memberikan informasi secara periodik mengenai penyelenggaraan program Purnakarya dan kinerja investasinya. Tujuan tersebut dapat dipenuhi dengan menyusun laporan seperti Program manfaat pasti. Laporan keuangan program manfaat pasti terdiri dari 3 bagian, yaitu aset neto tersedia untuk manfaat Purnakarya, yang kedua, nilai kini aktuaria atas manfaat Purnakarya terjanji, dan ketiga yaitu surplus atau defisit. Nilai kini aktuaria atas manfaat Purnakarya terjanji dapat dihitung dan dilaporkan dengan menggunakan tingkat gaji kini atau tingkat gaji proyeksi. Kenapa kita menerapkan pendekatan gaji kini? Karena nilai kini aktuaria atas manfaat Purnakarya terjanji dapat dihitung lebih objektif selain merupakan kewajiban pada saat kenaikan gaji dan berkaitan erat dengan jumlah terutang pada saat penghentian atau pemutusan program Purnakarya. Selanjutnya, kenapa menggunakan pendekatan gaji proyeksi? Karena informasi keuangan yang disajikan atas dasar kelangsungan usaha, kemudian manfaat ditentukan dengan mengacu pada gaji saat atau mendekati tanggal Purnakarya. Dalam penilaian aktuaria, jika penilaian aktuaris belum disajikan pada tanggal pelaporan keuangan, maka penilaian terakhir digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan yang bersangkutan dan tanggal penilaian tersebut diungkapkan. Isi laporan keuangan untuk program manfaat pasti di dalamnya harus memperlihatkan laporan aset neto tersedia untuk manfaat Purnakarya, nilai kini aktuaria atas manfaat Purnakarya terjanji, dan hasil surplus atau defisitnya. Juga termasuk laporan aset neto tersedia dan laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat Purnakarya menggunakan nilai kini aktuaria atas manfaat Purnakarya terjanji yang diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan dan juga terdapat di dalam laporan aktuaris terpisah. Selanjutnya program Purnakarya. Yang pertama ada penilaian aset program Purnakarya. Nah, bagaimana sih penilaian asetnya? Untuk investasi diakui pada nilai wajar, sedangkan untuk surat berharga yang diperdagangkan memakai nilai pasar. Seandainya estimasi nilai wajar tidak mungkin dilakukan pada investasi program Purnakarya, maka harus diungkapkan alasannya. Yang kedua ada pengungkapan. Laporan keuangan program manfaat Purnakarya berisi informasi seperti laporan perubahan aset neto tersedia, ringkasan kebijakan akuntansi, dan juga penjelasan mengenai program Purnakarya dan juga dampaknya. Laporan keuangan yang disusun oleh program manfaat Purnakarya terdiri dari laporan aset neto tersedia, laporan perubahan aset neto tersedia, penjelasan mengenai kebijakan pendanaan, nilai kini aktuaria atas manfaat terjanji yang dibedakan antara manfaat telah menjadi hak dan manfaat belum menjadi hak, serta penjelasan signifikan mengenai asumsi aktuaris yang dibuat dan metode yang digunakan untuk menghitung nilai kini aktuaria atas manfaat Purnakarya terjanji. Selanjutnya, pelaporan program manfaat Purnakarya. Nah, apa saja sih yang harus dilaporkan? Nah, ini harus berisi deskripsi tentang nama pemberi kerja dan kelompok karyawan yang menjadi peserta program manfaat Purnakarya, jumlah peserta yang menerima manfaat Purnakarya, jenis program Purnakarya, dan lain-lain, dan semua ini harus tercakup di dalam laporan. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 kelas 5D D4 Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Bali. Di video ini kami akan membahas PSAK 18 mengenai akuntansi dan pelaporan program manfaat Purnakarya. Program manfaat Purnakarya dikenal dengan istilah seperti program pensiun, tunjangan hari tua, atau program manfaat Purnakarya. Program manfaat Purnakarya dapat berupa program iuran pasti atau program imbalan pasti. Program iuran pasti. Program iuran pasti adalah program manfaat Purnakarya yang jumlah dibayarkan sebagai manfaat Purnakarya ditentukan oleh iuran kepada suatu dana beserta dengan pendapatan investasi. Laporan keuangan program iuran pasti mencakup laporan aset neto tersedia untuk manfaat Purnakarya dan deskripsi mengenai kebijakan pendanaan. Pada program ini,
Jumlah manfaat masa depan yang diterima oleh peserta ditentukan dari jumlah iuran yang dibayarkan dan efisiensi kebijakan operasional serta pendapatan investasi. Tujuan pelaporan oleh program iuran pasti adalah memberikan informasi secara periodik mengenai penyelenggaraan program Purnakarya dan kinerja investasinya. Program imbalan pasti adalah program manfaat Purnakarya yang jumlah dibayarkan sebagai manfaat Purnakarya ditentukan pada suatu formula yang didasarkan pada penghasilan karyawan dan masa kerja. Laporan keuangan program imbalan pasti mencakup laporan menyajikan aset neto untuk manfaat Purnakarya, nilai kini aktuarial dari manfaat Purnakarya terjanji, dan surplus atau defisit, atau laporan aset neto tersedia untuk manfaat Purnakarya yang mencakup salah satu dari catatan yang mengungkapkan nilai kini aktuarial atau acuan atas informasi aset neto tersedia. Pada program ini, pembayaran manfaat Purnakarya bergantung pada posisi keuangan program Purnakarya dan kemampuan pemberi iuran untuk melakukan iuran masa depan kepada program Purnakarya maupun kinerja investasi dan efisiensi operasional. Tujuan pelaporan oleh program imbalan pasti adalah memberikan informasi secara periodik tentang sumber daya keuangan dan aktivitas program manfaat Purnakarya. Nilai kini aktuarial dari pembayaran yang diperkirakan dapat dihitung dan dilaporkan dengan menggunakan tingkat gaji atau proyeksi tingkat gaji terkini sampai dengan waktu Purnakarya peserta. Jika penilaian aktuarial belum disajikan pada tanggal laporan keuangan, maka penilaian terakhir digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan dan tanggal penilaian tersebut diungkapkan. Selanjutnya, program Purnakarya. Program manfaat Purnakarya adalah pengaturan manfaat Purnakarya yang disediakan entitas untuk karyawan pada saat atau setelah berhenti bekerja. Dalam penilaian, investasi manfaat Purnakarya dicatat pada nilai wajar. Dalam kasus efek yang diperdagangkan, nilai wajar menggunakan nilai pasar karena dipertimbangkan sebagai nilai yang paling tepat untuk mengukur nilai efek pada tanggal pelaporan dan kinerja investasi selama periode tersebut. Kemudian, untuk pengungkapan, laporan keuangan program manfaat Purnakarya berisi beberapa informasi, yaitu yang pertama, laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat Purnakarya, yang kedua, ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan, dan yang ketiga, deskripsi mengenai program manfaat Purnakarya dan dampak setiap perubahan program manfaat Purnakarya. Untuk pelaporan, program ini berisi deskripsi atas program Purnakarya, baik sebagai bagian laporan keuangan atau dalam laporan tersendiri. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 3 beranggotakan diantaranya saya sendiri Nika Delena Listiani, NIM 181564441 bersama dengan rekan saya Gusti Ayu Komanglia Puspita Dewi, NIM 181564435 beserta dengan Dewa Gede Maharta Aris Sancaya, NIM 18156444125. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi PSAK 18 mengenai akuntansi dan pelaporan program manfaat Purnakarya. Pada presentasi ini, kami akan membahas 5 poin yang dimana poin pertama mengenai ruang lingkup akan dipresentasikan oleh Puspita. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup dari PSAK 18 ini. Jadi, program manfaat Purnakarya ini juga dikenal dengan program pensiun atau tunjangan hari tua. Jadi, program manfaat Purnakarya ini merupakan entitas pelaporan yang terpisah dari pemberi kerja peserta dalam program ini. Kemudian, program manfaat Purnakarya yang asetnya itu diinvestasikan dalam perusahaan akuntansi itu tunduk pada perlakuan akuntansi yang sama dan juga pendanaan yang sama sesuai dengan perjanjian yang dilakukan pada investasi secara pribadi. Sehingga PSAK 18 ini merupakan PSAK pelengkap dari PSAK 24 mengenai imbalan kerja yang mengatur tentang penentuan biaya manfaat pada Purnakarya. Selanjutnya itu adalah mengenai definisi dari program manfaat Purnakarya. Jadi, program manfaat Purnakarya itu adalah suatu pengaturan di mana suatu entitas menyediakan manfaat Purnakarya bagi karyawannya, baik itu pada saat bekerja ataupun setelah berhenti bekerja. Di mana program tersebut ada 2, yaitu program iuran pasti dan program imbalan pasti. Jadi, biasanya program manfaat
Purnakarya ini dideskripsikan pada program iuran pasti ataupun program imbalan pasti yang tentunya memiliki karakteristik yang berbeda. Tapi pada suatu kondisi bisa jadi program manfaat Purnakarya ini memiliki kedua karakteristik program tersebut. Laporan keuangan program iuran pasti mencakup dua hal, yakni aset neto tersedia untuk manfaat Purnakarya dan deskripsi mengenai kebijakan pendanaan. Adapun tujuan pelaporan program iuran pasti yakni memberikan informasi secara periodik mengenai penyelenggaraan program Purnakarya dan kinerja investasinya. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan menyusun laporan keuangan yang mencakup 3 hal berikut. Laporan keuangan program imbalan pasti mencakup 2 hal berikut ini. Nilai kini dari pembayaran yang diperkirakan oleh program manfaat Purnakarya dapat dihitung dan dilaporkan menggunakan 2 metode. Yang pertama, yaitu menggunakan tingkat gaji kini, serta yang kedua adalah proyeksi tingkat gaji sampai dengan waktu Purnakarya peserta. Jika penilaian aktuarial belum dilakukan pada tanggal laporan keuangan, maka penilaian terakhir digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan dan tanggal penilaian pengungkapan tersebut. Laporan keuangan program imbalan pasti disajikan dalam salah satu bentuk berikut. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maharta. Selanjutnya ada program manfaat Purnakarya. Pertama, ada penilaian aset Purnakarya. Investasi program manfaat Purnakarya dapat dicatat pada nilai wajar. Pada kasus efek yang diperdagangkan, maka nilai wajar adalah nilai pasar. Ketika tidak dapat melakukan estimasi nilai wajar atas investasi program manfaat Purnakarya, maka dapat diungkapkan alasan bagaimana nilai wajar tidak dapat digunakan. 2. Ada pengungkapan laporan program manfaat Purnakarya, baik program imbalan pasti maupun program iuran pasti, juga berisi informasi sebagai berikut. Yang pertama, ada laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat Purnakarya. Yang kedua, ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan. Dan yang ketiga, deskripsi mengenai program manfaat Purnakarya dan dampaknya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami tentang PSAK 18. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam pengucapan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan pertama, Nilputu Lasriani, yang kedua, Ade Novita Diana Krista, dan yang ketiga, Ida Ayu Mas Trisna Antari Swasnawa. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendiskusikan tentang PSAK 18 mengenai akuntansi dan pelaporan program manfaat Purnakarya. Kita mulai dari istilah yang digunakan dalam PSAK 18. Yang pertama, ada program imbalan pasti. Program imbalan pasti adalah program manfaat Purnakarya yang mana jumlah yang dibayarkan sebagai manfaat Purnakarya ditentukan dengan mengacu pada suatu formula yang biasanya didasarkan pada penghasilan karyawan dan atau masa kerja. Yang kedua, ada pendanaan. Pendanaan merupakan pengalihan aset kepada entitas yang terpisah dari entitas pemberi kerja untuk memenuhi kewajiban masa depan untuk pembayaran manfaat Purnakarya. Yang ketiga, ada program iuran pasti. Program iuran pasti merupakan program manfaat Purnakarya yang mana jumlah yang dibayarkan sebagai manfaat Purnakarya ditentukan oleh iuran kepada suatu dana beserta dengan pendapatan investasi. Yang keempat, ada program manfaat Purnakarya. Program manfaat Purnakarya adalah pengaturan yang mana entitas menyediakan manfaat Purnakarya untuk karyawan pada saat atau setelah berhenti bekerja, ketika manfaat tersebut atau iuran kepada program manfaat Purnakarya dapat ditentukan atau diestimasi sebelum masa Purnakarya berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam dokumen atau praktik entitas tersebut. Selanjutnya ada istilah yang digunakan dalam tujuan PSAK 18. Yang pertama, ada aset neto tersedia untuk manfaat Purnakarya adalah aset dari program manfaat Purnakarya dikurangi liabilitas lain nilai kini aktuarial dari manfaat Purnakarya yang dijanjikan. Yang kedua, ada manfaat telah menjadi hak, adalah manfaat, hak atas manfaat dalam ketentuan dari program manfaat Purnakarya yang tidak tergantung pada kelangsungan ikatan kerja. Yang ketiga, ada nilai kini aktuarial dari manfaat Purnakarya terjanji.
adalah nilai kini dari pembayaran yang diperkirakan oleh program manfaat Purnakarya kepada karyawan yang masih bekerja dan sudah tidak bekerja yang dapat didistribusikan pada jasa yang telah diberikan. Yang keempat, ada peserta, adalah anggota dari program manfaat Purnakarya dan siapa saja yang berhak menjadi penerima manfaat Purnakarya. Program iuran pasti. Laporan keuangan iuran pasti mencangkup aset neto tersedia untuk manfaat Purnakarya dan deskripsi mengenai kebijakan pendanaan. Tujuan pelaporan iuran pasti yaitu memberikan informasi secara periodik mengenai penyelenggaraan program Purnakarya dan kinerja investasinya. Dalam program iuran pasti, jumlah manfaat masa depan yang diterima oleh peserta ditentukan dari yang pertama, jumlah iuran yang dibayarkan pemberi kerja, peserta, atau keduanya. Yang kedua, efisiensi kegiatan operasional. Dan yang ketiga, pendapatan investasi dari dana Purnakarya. Laporan keuangan program imbalan pasti. Yang pertama, laporan menyajikan ada aset neto tersedia untuk manfaat Purnakarya, nilai kini aktuarial dari manfaat Purnakarya terjanji yang membedakan antara manfaat telah menjadi hak dan manfaat belum menjadi hak, ada surplus dan defisit. Yang kedua, laporan aset neto tersedia untuk manfaat Purnakarya. Program imbalan pasti. Nilai kini aktuarial dari manfaat Purnakarya terjanji didasarkan pada manfaat Purnakarya terjanji menggunakan tingkat gaji kini atau proyeksi tingkat gaji. Tujuan pelaporan oleh program manfaat Purnakarya yaitu memberikan informasi secara periodik tentang sumber daya keuangan dan aktivitas program manfaat Purnakarya yang berguna untuk menilai hubungan antara akumulasi sumber daya dan manfaat program dari waktu ke waktu. Penilaian aset program Purnakarya. Investasi program manfaat Purnakarya dicatat pada nilai wajar. Pada kasus efek yang diperdagangkan atau marketable securities, maka nilai wajar adalah nilai pasar. Pengungkapan Purnakarya. Laporan keuangan program manfaat Purnakarya, baik program imbalan pasti atau program iuran pasti, berisi 1. Laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat Purnakarya. Kedua, ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan. Dan yang terakhir, deskripsi mengenai program manfaat Purnakarya dan dampak setiap perubahan program manfaat Purnakarya selama periode. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai PSAK 18, yaitu akuntansi dan pelaporan program manfaat Purnakarya. Namun sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kembali. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putri Daramayati. Saya Igusti Ayu Sukmawedani. Saya Imadi Teja Mahdiputra. Perkenalkan, saya atas nama Igusti Agung Sonia Safna. Baik, langsung saja kepada pemaparan materi. Program manfaat Purnakarya didefinisikan sebagai suatu pengaturan yang mana entitas menyediakan manfaat Purnakarya untuk karyawan pada saat atau setelah berhenti bekerja, yang dapat dalam bentuk penghasilan bulanan ataupun lump sum. Program manfaat Purnakarya ini sendiri juga dikenal sebagai program pensiun atau tunjangan hari tua. Program manfaat Purnakarya sebagai suatu entitas pelaporan yang terpisah dari pemberi kerja peserta, dan dalam program tersebut dapat berupa iuran pasti atau imbalan pasti atau dengan investasi aset pada perusahaan asuransi. Dalam hal ini, PSAK 18 mengatur program manfaat Purnakarya untuk seluruh peserta sebagai suatu kelompok, bukan individual. Dan dalam hal ini pula, PSAK 18 melengkapi PSAK 24 yang mengatur mengenai imbalan kerja, di mana mengatur penentuan biaya manfaat Purnakarya dalam laporan keuangan pemberi kerja. Selanjutnya, istilah-istilah terkait dalam hal ini yaitu yang pertama, pendanaan merupakan pengalihan aset kepada entitas yang terpisah dari pemberi kerja terkait pemenuhan kewajiban masa depan untuk pembayaran manfaat Purnakarya. Program imbalan pasti merupakan suatu program manfaat Purnakarya dengan jumlah pembayaran berdasar formula yang mengacu pada penghasilan atau masa kerja. Kemudian program iuran pasti dalam hal ini mengacu kepada iuran pada suatu dana beserta dengan pendapatan investasi. Kemudian aset neto tersedia untuk manfaat Purnakarya
merupakan aset manfaat Purnakarya dikurangi liabilitas selain nilai aktuarial yang dijanjikan. Kemudian manfaat yang telah menjadi hak merupakan manfaat hak atas manfaat dalam program manfaat Purnakarya yang tidak tergantung kelangsungan ikatan kerja. Kemudian nilai aktuarial dari manfaat Purnakarya terjanji merupakan nilai kini pembayaran yang diperkirakan oleh program manfaat Purnakarya pada karyawan yang diatribusikan pada jasa yang diberikan. Selanjutnya, peserta dari program manfaat Purnakarya ini sendiri merupakan anggota dan penerima manfaat Purnakarya. Materi selanjutnya yaitu program iuran pasti. Laporan keuangan program iuran pasti mencakup laporan aset neto tersedia untuk manfaat Purnakarya dan deskripsi mengenai kebijakan pendanaan. Dalam program iuran pasti, jumlah manfaat masa depan yang diterima oleh peserta ditentukan dari jumlah iuran yang dibayar pemberi kerja, peserta, atau keduanya, dan efisiensi kegiatan operasional serta pendapatan investasi dari dana Purnakarya. Nilai kini aktuarial dari manfaat Purnakarya terjanji. Nilai kini dari pembayaran yang diperkirakan oleh program manfaat Purnakarya dapat dihitung dan dilaporkan dengan menggunakan tingkat gaji kini atau proyeksi tingkat gaji sampai dengan waktu Purnakarya peserta. Alasan yang diberikan untuk menerapkan pendekatan gaji kini mencakup: yang pertama, nilai kini aktuarial dari manfaat Purnakarya terjanji; yang kedua, peningkatan manfaat yang dapat diatribusikan kepada suatu kenaikan gaji; dan yang terakhir, jumlah nilai kini aktuarial dari manfaat Purnakarya terjanji menggunakan tingkat gaji kini. Penilaian aktuarial. Jika penilaian aktuarial belum disajikan pada tanggal laporan keuangan, maka penilaian terakhir digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan dan tanggal penilaian tersebut diungkapkan. Isi laporan keuangan. Poin A. Laporan yang termasuk dalam laporan keuangan yang memperlihatkan aset neto tersedia untuk manfaat Purnakarya, nilai kini aktuarial dari manfaat Purnakarya terjanji, dan hasil surplus atau defisit. Poin B. Laporan keuangan yang mencakup laporan aset neto tersedia untuk manfaat Purnakarya dan laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat Purnakarya. Poin C. Laporan keuangan yang mencakup laporan aset neto tersedia untuk manfaat Purnakarya dan laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat Purnakarya dengan nilai kini aktuarial dari manfaat Purnakarya dalam laporan aktuarial terpisah. 1. Pihak yang memilih poin A dan B mempercayai bahwa kuantifikasi dari manfaat Purnakarya terjanji dari informasi lain yang tersedia berdasarkan pendekatan tersebut membantu pengguna laporan keuangan untuk menilai kemungkinan terpenuhinya kewajiban program manfaat Purnakarya. 2. Pihak yang memilih poin C mempercayai bahwa aktuarial dari manfaat Purnakarya terjanji tidak seharusnya termasuk dalam laporan aset neto tersedia untuk manfaat Purnakarya karena hal tersebut akan dibandingkan dengan aset program Purnakarya. 3. Pihak yang memilih poin A, B, dan C menerima pandangan pengungkapan atas informasi mengenai manfaat Purnakarya terjanji dalam laporan aktuarial tersendiri. Baik, materi selanjutnya yaitu penilaian aset program Purnakarya, di mana investasi program manfaat Purnakarya dicatat pada nilai wajar. Pada kasus efek yang diperdagangkan, maka nilai wajar adalah nilai pasar. Selanjutnya adalah pengungkapan laporan keuangan program manfaat Purnakarya naik program imbalan pasti atau program iuran pasti berisi juga informasi berikut. Yang pertama, laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat Purnakarya. Yang kedua, ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan. Yang terakhir, deskripsi mengenai program manfaat Purnakarya dan dampak setiap perubahan program manfaat Purnakarya selama periode. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan